Siap ya. 3, 2, 1. Puji nama Tuhan, saya senang sekali baru kali ini walaupun belum sempat berkunjung ke Cijantung, tapi akhirnya kita bisa bertemu dan bisa melihat bertatap wajah, ya. Sekalipun tidak berjumpa secara fisik, tapi paling tidak saya bisa lihat cukup banyak wajah-wajah pengerja dan seluruh jemaat di JCC Cijantung. Puji nama Tuhan. Nah, malam ini saya mau ajak kita merenung lah, ya. Mungkin bukan khotbah saya, tapi lebih kepada sifatnya renungan untuk merenung tentang satu hal yang Tuhan taruhkan di hati saya hari-hari ini. Saya mau ajak kita baca dari Injil Yohanes pasal ke-11. Injil Yohanes pasal ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Saya akan bacakan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Perhatikan baik-baik ayat kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, ayat ke-6 juga perhatikan baik. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, saya ulangi lagi, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, saudara yang saya kasihi, mari kita renungkan begini. Bagaimana kalau saat itu kita menjadi Maria, Marta, ataupun Lazarus? Saat itu Lazarus sedang sakit keras. Lalu Maria dan Marta, orang yang begitu dekat dengan Yesus, mengirim kabar kepada Yesus untuk Yesus segera datang dan berdoa bagi Lazarus. Tetapi yang Yesus lakukan, justru dia sengaja memperlambat waktu kedatangannya. Sampai akhirnya Lazarus meninggal. Nah, tolong kita bayangkan kita berada pada saat itu dan kita belum tahu akhir dari cerita bahwa kemudian Yesus membangkitkan Lazarus. Tapi coba kita bayangkan, coba kita menempatkan diri di posisi Maria, Marta, ataupun juga Lazarus. Lazarus saat itu dia sedang sakit keras. Seandainya mereka tahu bahwa Yesus justru sengaja memperlambat kedatangannya, sehingga akhirnya Lazarus mati, betapa kecewanya mereka. Belum lagi kalau kita memperhatikan di ayat kelima. Ayat kelima dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya, Maria dan Lazarus. Artinya hubungan Maria, Marta, dan Lazarus dengan Yesus itu sangat dekat. Yesus mengasihi dan mereka pun ketiga saudara ini sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Saudara, waktu kita dikecewakan oleh orang yang hubungannya tidak dekat dengan kita atau bahkan jauh dengan kita akan merasa kecewa. Tetapi tidak akan separah
Kalau kita sampai dikecewakan oleh orang yang hubungannya begitu dekat dengan kita. Orang yang kita sangat cintai, sangat kita kasihi, dan kita juga tahu orang itu mengasihi kita. Kita punya hubungan yang sangat dekat, sangat intim dengan orang ini. Kalau orang itu melakukan sesuatu yang mengecewakan hati kita, rasa kecewanya jauh berlipat-lipat dibandingkan kalau hubungan kita dengan orang itu tidak terlalu dekat. Nah, saya mau ajak kita renungkan lagi satu peristiwa lagi di dalam Alkitab. Yuk kita buka sekarang di Lukas pasal ke-7. Lukas pasal ke-7 ayat 18 sampai dengan ayat ke-21. Lukas pasal ke-7 ayat 18 sampai dengan ayat ke-21. Saya akan bacakan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkau yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Perhatikan ayat ke-23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sekali lagi saya ulangi. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, mari kita bayangkan ya. Yohanes Pembaptis itu sejak dari dalam kandungan, bahkan kelahirannya itu sudah ditentukan oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Sejak kecil dia sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang nabi yang menyampaikan kabar akan kedatangan Mesias. Dia mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia mendedikasikan seluruh kehidupannya. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, tidak diceritakan bahwa dia punya keluarga. Dia mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk melayani Tuhan. Dan khususnya mempersiapkan kedatangan Yesus Sang Mesias. Apa yang terjadi, saudaraku? Waktu dia ditangkap, dia masuk di dalam penjara. Yesus sama sekali tidak mengunjungi dia. Yesus sama sekali tidak melakukan satu mujizat pun untuk membebaskan dia. Yesus hanya berdiam diri. Yesus sepertinya tidak peduli dengan Yohanes Pembaptis. Sampai akhirnya, karena kekecewaannya, Yohanes sampai kehilangan keyakinannya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Padahal kita tahu, dia yang membaptis Yesus. Waktu Yesus datang, walaupun Yesus tidak memperkenalkan diri kepada dia, dia tahu bahwa itulah Sang Mesias. Sehingga dia berkata, membuka tali kasutmu pun aku tidak layak. Apalagi membaptis engkau. Dia tahu persis siapa Yesus. Tapi saudaraku, bayangkan, waktu dia di dalam penjara, dan Yesus tidak melakukan apapun bagi dia, dia mulai kecewa. Dan rasa kecewa itu menyebabkan akhirnya keyakinannya, kepercayaannya goyah. Sehingga dia mengutus 2 orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus, engkaukah itu Sang Mesias?
atau kami harus menunggu yang lain? Saudara, coba kita bayangkan kita berada di posisi Yohanes Pembaptis. Dan setelah itu Yesus menjawab, benar dialah Sang Mesias, dengan menyuruh kedua orang murid-muridnya, murid-murid daripada Yohanes Pembaptis untuk melihat apa yang dia sudah lakukan. Melakukan berbagai-bagai mujizat. Tapi perhatikan, Yesus tidak melakukan apa-apa lagi. Yesus tidak melakukan mujizat untuk membebaskan Yohanes Pembaptis, dan akhir kehidupan Yohanes Pembaptis, kepalanya dipenggal, mati. Yang ketiga, saudaraku, ini kisah seorang misionaris. Menarik kisahnya, saudara, untuk kita renungkan malam ini ya. Nama misionarisnya ini adalah William Carey, orang keturunan Inggris ya. Dia lahir di Inggris. William Carey ini lahir tanggal 17 Agustus. Ini hari kemerdekaan Indonesia ya. 17 Agustus 1761 di Inggris. Lalu kemudian pada saat dia berusia 31 tahun, dia meninggalkan Inggris, membawa istri dan anak-anaknya untuk menjadi misionaris yang pertama untuk India. Kita tahu India itu adalah negeri jajahan Inggris. Tapi orang Inggris ke sana mengeruk hasil kekayaan daripada negeri itu. Nah, Tuhan memberikan satu beban, kerinduan di dalam hati William Carey untuk dia menyediakan dirinya dan bahkan dia membawa keluarganya untuk menjadi misionaris yang pertama untuk India. Ternyata saudaraku, waktu mereka tiba di India, mereka mengalami kehidupan yang sangat sulit. Bahkan sampai istri daripada William Carey ini mengalami gangguan kejiwaan. Karena begitu sulitnya kehidupan yang mereka harus jalani di India saat itu. Dan karena istrinya mengalami gangguan kejiwaan dan ini mempengaruhi sekali perkembangan daripada anak-anak mereka. Lalu mereka terus coba bertahan di sana. Dan kemudian dengan bersusah payah, William Carey menginjili orang India dan akhirnya dia menemukan satu hal begini. Perlu ada Alkitab dalam bahasa suku-suku di India. India itu mungkin lebih banyak suku-sukunya dibanding Indonesia. Dan mereka berbeda-beda bahasanya. Nah, William Carey ditaruhkan bahwa kalau dia mau memenangkan orang India ini buat Tuhan Yesus, maka perlu dibuat terjemahan Alkitab ke dalam bahasa dari suku-suku di India tersebut. Wah, dia berjuang, saudaraku, bayangkan dia orang Inggris tulen dan sama sekali tidak bisa bahasa dari suku-suku India. Dia bekerja keras dan dia mulai mempelajari bahasa dari suku-suku itu. Dan dia mulai membuat kamus dari bahasa-bahasa atau dialek-dialek dari suku-suku itu. Lalu dia mulai terjemahkan Alkitab ke dalam bahasa mereka. Lalu dengan bersusah payah, dia juga mulai membangun workshop, sebuah bengkel seperti itu, untuk menjadi percetakan. Jadi setelah dia buat terjemahannya, lalu dia mulai cetak Alkitab di dalam bahasa dari suku-suku India tersebut. Dengan sangat bersusah payah, bertahun-tahun dia kerja mati-matian untuk terjemahkan Alkitab dan cetak. Apa yang terjadi, saudara? Tanggal 11 Maret 1812, ketika William Carey sedang berada di Kalkuta, sedang mengajar Alkitab, terjadi kebakaran di lokasi percetakan. Rekan-rekan pelayanan William Carey dan juga penduduk sekitar tempat itu berupaya mati-matian untuk memadamkan api. Tapi nggak berhasil. Api membakar habis seluruh percetakan, termasuk itu naskah-naskah asli dari terjemahan-terjemahan.
yang dengan begitu susah payahnya dikerjakan bertahun-tahun. Itu naskah-naskah semuanya musnah. Seluruh terjemahan-terjemahan semua musnah. Kamus-kamus, bahan-bahan tulisan, bahan hasil-hasil riset yang sudah dikerjakan begitu susah payah bertahun-tahun semuanya musnah. Bahkan termasuk buku-buku rohani, buku-buku Kristen yang dimiliki oleh William Carey yang ada di perpustakaannya, semuanya musnah oleh Allah. Hati William Carey hancur, saudara. Ia menangis terseduh-seduh dan bertanya, kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Bukankah semua itu ia lakukan demi kemuliaan nama Tuhan? Tuhan itu kan Tuhan yang maha kuasa. Kenapa Tuhan tidak hentikan api? Kenapa Tuhan tidak padamkan api? Supaya kalaupun terjadi kebakaran, tetapi itu bahan-bahan terjemahan-terjemahan yang begitu penting yang sudah dikerjakannya bertahun-tahun. Ingat, itu abad ke-18 saudaraku ya, belum ada flash disk. Jadi belum bisa disimpan. Itu semua kalau terbakar habis, hilang semuanya. William Carey begitu hancur, nangis terseduh-seduh. Semua hasil kerjanya itu hilang sih. Dan dia harus mulai dari nol. Apa akibatnya? William Carey terpuruk dalam kesedihan. Dia sampai begitu kecewanya. Sampai dia berpikir begini. Apakah Tuhan itu tidak peduli kepada apa yang dilakukannya? Apakah Tuhan itu sejenis makhluk supranatural yang begitu dingin, kejam, dan tidak tahu bagaimana menghargai perjuangan orang yang sudah begitu tulus melayani Tuhan? Tadi saya katakan saudara ya, kekecewaan itu bisa berlipat ganda kalau yang melakukan itu pribadi yang sangat kita kasihi. Pribadi yang hubungannya begitu dekat dengan kita. Di dalam kasus William Carey kita bisa membayangkan betapa kecewanya William Carey. Karena yang dia lakukan bertahun-tahun bahkan sampai istrinya mengalami gangguan jiwa, anak-anaknya mengalami perkembangan yang tidak baik karena akibat istrinya mengalami gangguan jiwa. Dan dia begitu bersusah payah untuk harus survive, untuk harus struggle, untuk harus bertahan hidup di dalam kehidupan yang begitu sulit di India. Dan dia berjuang mati-matian dari nol untuk terjemahkan dan semuanya itu musnah. Dia begitu kecewa. Dia begitu hancur. Kenapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak melakukan sesuatu untuk menghalangi api itu? Cukup lama William Carey itu terpuruk dalam kekecewaannya. Dan nampaknya pun Tuhan diam 1000 bahasa. Sampai akhirnya sedikit demi sedikit William Carey mulai bangkit. Dari kesedihannya, dari kekecewaannya, perlahan proses. Dan akhirnya dia bangkit. Dan dia buat keputusan. Oke, saya akan mulai lagi pelayanan saya kembali dari nol. Apa yang terjadi sekarang? Setelah dia membuat keputusan itu, dia bangkit dari kekecewaannya. Tuhan bertindak. Tanpa diketahui oleh William Carey, ternyata berita tentang kebakaran dari perpustakaannya itu menyebar ke seluruh benua Eropa. Orang-orang di Inggris, orang-orang di seluruh benua Eropa tahu, mendengar tentang cerita itu. Bahkan sampai ke benua Amerika. Termasuk di negeri India pun, di seluruh negeri tersebar cerita itu. Nah, waktu banyak orang mendengar cerita itu, banyak sekali orang merasa terharu. Melihat apa yang dilakukan oleh William Carey. Mereka sangat terharu, mereka sangat tersentuh.
Waktu mereka melihat betapa William Carey itu begitu mencintai Tuhan. Dan begitu mencintai orang-orang India. Sampai dia berkorban sedemikian rupa. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Orang-orang yang begitu terharu ini mulai digerakkan untuk mengumpulkan dana. Tanpa William Carey sedikit pun meminta bantuan. Ada inisiatif, mereka mulai bergerak mengumpulkan dana. Dan dalam waktu yang singkat, terkumpul dana yang sangat banyak. Bayangkan saudaraku, ini dari benua Eropa, bahkan juga dari benua Amerika. Ada banyak orang tergerak hatinya dan mulai kumpulkan dana. Dan terkumpullah dana yang sangat banyak dan dikirimkan ke William Carey untuk membantu pelayanannya di sana. Saudaraku, saking banyaknya dana itu, sampai satu waktu William Carey bersama dengan rekan-rekan pelayanannya terpaksa menulis surat untuk meminta pengiriman bantuan itu dihentikan. Karena mereka sampai bingung bagaimana harus mengelola dana yang begitu besar itu. Dan Tuhan juga lakukan sesuatu. Cerita tentang William Carey itu menyentuh hati begitu banyak anak-anak muda di benua Eropa, bahkan juga di Amerika. Sehingga mereka akhirnya terdorong untuk menyerahkan diri mereka menjadi misionaris di India. Banyak sekali anak-anak muda. Dan mereka katakan, saya mau pergi ke India. Saya mau membantu pelayanan William Carey. Dan mereka akhirnya pergi. Jadi William Carey tidak hanya didampingi beberapa orang, tapi banyak pasukan yang anak-anak muda yang kemudian datang membantu pelayanannya. Apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya, William Carey bukan saja berhasil membangun pabrik percetakan Alkitab yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya, tapi dia juga punya dana yang cukup untuk membangun sekolah dan universitas Kristen di Serampore, India. Pada tahun 1832, 2 tahun sebelum William Carey meninggal, Carey telah menyelesaikan penerjemahan Alkitab ke dalam 44 bahasa dan dialek di India. Bukan hanya dia menginjil, tetapi juga akhirnya Tuhan izinkan dia membangun sekolah dan universitas. Dan dia mengakhiri kehidupannya dengan berhasil menerjemahkan Alkitab ke dalam 44 bahasa dan dialek di India. Saya mau ajak kita baca lagi dari Pengkhotbah pasal 3. Ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Saya bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Perhatikan ini. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya ulangi kalimat terakhir. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, kalau kita melihat kisah waktu di tengah, sangat mungkin manusia itu kecewa sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah selesai membaca kisah cerita itu sampai selesai, kita bisa memahami. Ternyata benar, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Tuhan itu menjadikan segala sesuatu indah pada waktu. Cuma memang sebagai manusia kita tidak mampu menyelami. Karena kita terbatas pengetahuan kita kepada yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Tapi kita tidak memiliki pengetahuan ataupun kemampuan untuk mengetahui apa yang akan terjadi.
Sementara Tuhan tahu semua itu. Tuhan yang merancangkan semuanya itu untuk menjadikan kebaikan buat kita. Nah, saya juga masih mau baca ayat lagi, saudaraku. 1 Korintus 13 ayat ke-13. 1 Korintus 13 ayat ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saya ulangi. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saya mau menjelaskan ayat ini dengan mengutip sebuah kisah di dalam Perjanjian Lama, saudaraku. Kisah ini sangat terkenal, yaitu mengenai Sadrah, Mesach, Abednego. Dan mereka diperhadapkan kepada satu pilihan. Mereka harus menyembah kepada patung yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Artinya, mereka melanggar firman yang melarang kita untuk menyembah kepada berhala. Atau kalau mereka menolak menyembah kepada patung itu, mereka harus masuk ke dapur perapian. Sebenarnya raja sayang kepada mereka. Tapi raja juga mendengar berita pemberontakan bahwa mereka tidak mau menyembah kepada patung itu. Raja juga mempertanyakan hal itu sehingga Raja Nebukadnezar panggil mereka. Dan di hadapan raja mereka diminta membuat keputusan itu, saudara. Nah, yuk kita lihat apa yang mereka katakan. Daniel pasal ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat 18. Daniel pasal ketiga, ayat 16 sampai 18. Saya bacakan. Lalu Sadrah, Mesach, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Perhatikan ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara, penjabaran daripada iman, pengharapan, dan kasih ada pada jawaban Sadrah, Mesach, Abednego kepada Raja Nebukadnezar. Ayat ke-17, itulah penjabaran daripada iman dan pengharapan. Mereka bilang begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami percaya, kami beriman Tuhan sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang bernyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Karena iman muncul pengharapan. Kami percaya Tuhan bisa melepaskan kami dari dapur. Dan muncul pengharapan. Dan Dia akan melepaskan kami dari dapur perapian itu. Dilanjutkan dengan penjabaran kasih. Ayat ke-18. Mereka bilang gini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Mereka lanjutkan, mereka tutup dengan pernyataan kasih. Kalaupun Tuhan tidak bertindak sesuai dengan iman dan pengharapan kami masih memiliki kasih kepada Tuhan.
kasih yang kami miliki kepada Tuhan, kasih tanpa syarat. Apapun yang Tuhan lakukan buat hidup kami tetap mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Ada lagunya saudara ya. Sayang saya nggak bisa ikut sampai terakhir nanti karena saya nanti harus segera selesai. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, Yesus tetap baik. Oke, saya akan tutup saudaraku. Saya mau ingatkan begini. Hari-hari ini mungkin cukup banyak daripada kita yang mengalami goyah iman kita. Bahkan mungkin kecewa. Kita mulai putus asa. Kok Tuhan gak tolong saya? Kok Tuhan diam saja? Kan Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Saya teriak. Saya nangis. Saya berseru kepada Tuhan. Tapi kok Tuhan diam saja? Yang saya mau bilang begini. Kalaupun saudara merasa kecewa sama Tuhan, saudara nggak perlu merasa berdosa. Jangankan kita. Yohanes Pembaptis pun pernah kecewa. William Carey pun pernah kecewa sama Tuhan. Tapi, waktu kita kecewa, jangan menjauh dari Tuhan. Tapi justru datang sama Tuhan. Datang. Saudara mau kecewa, luapkan kekecewaan saudara. Bilang sama Tuhan. Cerita, curhat sama Tuhan. Apa yang saudara rasakan. Ungkapkan semua sama Tuhan. Kenapa? Karena dalam Matius 11 ayat 28, Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan. Jadi kalau kita lagi tertekan, kita lagi kecewa, kita lagi jengkel, kita lagi putus asa, datang. Jangan menjauh. Datang. Jangan pura-pura sok rohani, saudara. Wah, aku ngucap syukur Tuhan. No. Nggak perlu pura-pura rohani di hadapan Tuhan karena Dia yang paling tahu isi hati kita. Datang jujur sama Tuhan. Ucapkan apa yang kita rasakan. Apa yang menekan kita. Apa yang kita kecewakan. Ucapkan semuanya itu, ungkapkan semuanya itu sejujur-jujurnya. Dan saya mau katakan, waktu kita lakukan itu, Tuhan Yesus pasti menepati janji. Dia akan angkat beban kita dan gantikan dengan kelegaan. Setiap kali kita di titik batas kekuatan kita, percayalah, Tuhan pasti turunkan tetesan-tetesan embun dari surga untuk kembali membangkitkan kita. Nabi Elia yang begitu luar biasa, pernah kecewa, bahkan bilang aku lebih baik mati saja. Tapi Tuhan tidak marah sama Nabi Elia. Tuhan kirim malaikat untuk kasih makan dan minum supaya Nabi Elia kembali kuat dan bangkit kembali. Kalau dia lakukan itu kepada Nabi Elia, dia juga pasti lakukan itu kepada saudara dan juga kepada saya. Amin.